Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nabila Inaya Maharani akan memaparkan hasil dari studi pendahuluan yang telah saya lakukan. Adapun judul dari studi pendahuluan ini yaitu adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen dalam membeli ulang produk pakaian pada platform e-commerce. Adapun pendahuluan atau latar belakang dari dilakukannya studi pendahuluan ini yaitu di era digitalisasi seperti sekarang, e-commerce memberikan banyak peluang bagi pelaku bisnis maupun perusahaan. Menurut Irmawati 2011, perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi dan informasi ke dalam perusahaannya. Seperti halnya Shopee yang menjadi salah satu platform e-commerce yang sering disukai oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Pada tahun 2017, Shopee mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Selain Shopee, ada salah satu platform e-commerce yang telah hadir terlebih dahulu yaitu Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu pemimpin utama dalam industri e-commerce di Indonesia. Telah menonjol sejak didirikan pada tahun 2009. Akan tetapi menjadi pionir saja ternyata tidak menjamin sebuah platform e-commerce terus disukai oleh konsumen. Pada tahun 2025, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI melakukan survei beberapa toko online atau e-commerce yang biasa digunakan masyarakat Indonesia pada tahun 2017. Dari hasil survei tersebut didapatkan hasil bahwa platform e-commerce yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia adalah Shopee dengan persentase sekitar 57% responden. Posisi kedua ditempati oleh TikTok Shop dengan persentase sekitar 30%, kemudian Tokopedia sekitar 12%. Sementara itu, e-commerce lainnya seperti Lazada, Blibli, dan Facebook Marketplace memiliki tingkat akses yang lebih kecil. Nah, dari diagram tersebut dapat kita ketahui bahwa Shopee saat ini menjadi platform e-commerce yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia yang menjadi platform pionir di mana ia jauh lebih dulu hadir sebelum Shopee justru menempati posisi ketiga yaitu hanya dengan 12% responden yang menjawabnya. Nah, beberapa penelitian terdahulu mengenai customer experience. Maaf. Menurut Brand Smith 1999, customer experience adalah pengalaman yang diperoleh pelanggan melalui rangsangan yang diciptakan perusahaan terhadap panca indera, perasaan, pemikiran, tindakan, dan hubungan sosial pelanggan selama berinteraksi dengan produk layanan. Selain customer experience, online customer review juga menjadi faktor penting yang memengaruhi konsumen dalam membeli produk pakaian di e-commerce. Penelitian oleh Park et al. 2020 menemukan bahwa ulasan online yang informatif dan positif dapat meningkatkan minat pembelian ulang konsumen pada platform e-commerce. Di sisi lain, social influence turut menjadi faktor yang dapat memperkuat hubungan antara customer experience dan online customer review. Beberapa penelitian terdahulu mengenai customer experience, online customer review, dan social influence terkait dengan repurchase intention sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang dapat menjadi faktor pemengaruh menjadi masalah yang diangkat oleh peneliti pada studi pendahuluan ini. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama itu customer experience, di mana menurut Smith 1999, customer experience adalah pengalaman yang diperoleh oleh pelanggan yang melalui rangsangan terhadap indera, emosi, pikiran, tindakan, dan hubungan sosial. Sementara menurut Lemon and Verhoeven 2016, customer experience mencakup seluruh perjalanan pelanggan mulai dari sebelum pembelian, saat pembelian, hingga pasca pembelian. Selanjutnya ada online customer review,
yang menurut Turau et al. 2004, online customer review ini adalah pernyataan positif maupun negatif yang dibuat oleh pelanggan mengenai produk atau perusahaan melalui internet. Setelah itu ada social influence yang menurut Ajzen 1991, social influence ini berkaitan dengan norma subjektif yang memengaruhi niat individu dalam melakukan suatu perilaku. Sedangkan menurut Kotler Keller 2016, social influence merupakan pengaruh kelompok, referensi, keluarga, teman, dan lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya ada repurchase intention. Menurut Hellier et al. 2003, repurchase intention adalah keputusan individu untuk melakukan pembelian kembali terhadap produk atau layanan dari perusahaan yang sama. Nah, repurchase intention merupakan bentuk loyalitas pelanggan yang tercermin dari niat untuk membeli kembali suatu produk atau jasa. Menurut Zeitamel et al. 1996. Nah, adapun kerangka konseptual dari studi pendahuluan ini di mana menghasilkan 3 hipotesis, yaitu H1, customer experience berpengaruh terhadap repurchase intention, H2, online customer review berpengaruh terhadap repurchase intention, dan H3, social influence berpengaruh terhadap repurchase intention. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis faktor. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat konsumen dalam membeli produk pakaian pada platform e-commerce melalui pengolahan data numerik dan analisis statistik. Metode analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi minat konsumen dalam membeli produk pakaian pada platform e-commerce. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen yang pernah melakukan pembelian produk pakaian di e-commerce. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah membeli produk pakaian melalui platform e-commerce. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana adanya beberapa kriteria responden. Seperti yang pertama, responden pernah membeli produk pakaian pada platform e-commerce. Yang kedua, responden berusia minimal 17 tahun. Dan yang ketiga, responden pernah menggunakan e-commerce dalam 6 bulan terakhir. Adapun definisi operasional variabel, yang pertama untuk variabel customer experience, indikator dari customer experience menurut Schmidt 1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama sense experience, yang kedua feel experience, yang ketiga think experience, dan yang keempat act experience. Dan yang kelima adalah relate experience. Selanjutnya menurut Selanjutnya, untuk variabel online customer review, adapun indikator menurut Putri dan Wadebori pada tahun 2016, yaitu yang pertama, perceived usefulness, yang kedua, source credibility, yang ketiga, argument quality, yang keempat, balance of review, dan yang kelima adalah volume of review. Selanjutnya, untuk variabel social influence, adapun indikator menurut Katesh et al. 2003, yang pertama pengaruh keluarga, yang kedua pengaruh teman atau lingkungan sosial, yang ketiga pengaruh media sosial, dan yang keempat status sosial. Variabel terakhir yaitu repurchase intention, adapun indikatornya menurut Ferdinand 2002 yaitu yang pertama minat transaksional, yang kedua minat referensial, yang ketiga minat preferensial, dan yang keempat minat eksploratif. Didapatkan hasilan pembahasan yang pertama, adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebanyak 46 responden atau sebesar 85,2%. Sedangkan responden sisanya yaitu adalah laki-laki sebanyak 8 responden atau sebesar 14,8%.
Diketahui bahwa jumlah responden adalah 54 responden sebagai totalnya. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia diketahui bahwa mayoritas responden berusia 21 sampai 25 tahun dengan besar persentase 63,0%. Responden berusia 17 sampai 20 tahun sebanyak 11 responden atau sebesar 20,4% dan responden berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 6 responden atau sebesar 11,1 responden. Sebagai sisanya, responden yang berusia 26 sampai 30 tahun terkumpul sebanyak 3 responden atau sebesar 55,6%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna e-commerce untuk penelitian ini yaitu berasal dari kelompok usia dewasa muda yang khususnya rentang usianya 21 sampai 25 tahun. Selanjutnya, adapun karakteristik responden berdasarkan platform e-commerce yang sering mereka gunakan. Mayoritas responden menggunakan Shopee sebagai platform e-commerce yang paling sering mereka gunakan. Sebanyak 50 responden atau sebesar 92,6% menjawab bahwasanya Shopee adalah platform pilihan mereka dalam memilih e-commerce untuk membeli produk pakaian. Nah, sisanya sebanyak 4 responden itu menjawab platform e-commerce Tokopedia adalah platform e-commerce pilihan mereka dalam berbelanja produk pakaian di e-commerce. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan frekuensi membeli pakaian di e-commerce. Mayoritas responden membeli pakaian di e-commerce sebanyak 1-2 kali per bulan. Sebanyak 27 responden atau sebesar 50,0% menjawab mereka kerap membeli produk pakaian di e-commerce sebanyak 1-2 kali per bulan. Selanjutnya, responden yang membeli pakaian 3-5 kali per bulan berjumlah 14 responden atau sebesar 25,9%. Sedangkan responden yang membeli pakaian lebih dari 5 kali per bulan didapatkan sebanyak 13 responden atau sebesar 24,1%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cukup aktif melakukan pembelian pakaian melalui e-commerce, meskipun frekuensi pembelian masih didominasi pada kategori 1-2 kali per bulan. Karakteristik yang terakhir yaitu adalah karakteristik responden berdasarkan kategori produk pakaian yang sering dibeli. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa produk pakaian yang paling sering dibeli responden adalah kemeja, di mana sebanyak 29 responden atau sebesar 53,7% menjawab jenis kemeja menjadi produk pakaian yang sering mereka beli di e-commerce. Selanjutnya, produk kaos dibeli oleh 10 responden atau sebesar 18,5%. Jenis celana menjadi produk pakaian yang dipilih oleh 9 responden atau sebesar 16,7%, dress sebesar 7,4%, dan jaket hoodie sebesar 3,7% responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemeja menjadi produk fashion yang paling diminati responden pada platform e-commerce. Hal ini mengindikasi bahwa kebutuhan pakaian formal maupun semi-formal masih cukup tinggi di kalangan konsumen online. Adapun hasil dari uji instrumen penelitian, yaitu yang pertama dari analisis deskriptif variabel. Nah, berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif dapat diketahui yang pertama bahwasanya variabel customer experience memiliki nilai rata-rata atau MEAN sebesar 30,2, di mana nilai ini dapat diartikan bahwa customer experience memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi niat konsumen untuk membeli ulang produk pakaian di e-commerce. Selanjutnya, variabel online custom review memiliki nilai rata-rata sebesar 30,72. Hal ini dapat diartikan bahwa peran ulasan konsumen sangat besar untuk menjadi penentu seorang konsumen dalam membeli produk pakaian di e-commerce. Selanjutnya, variabel social influence memiliki nilai rata-rata sebesar 24,67,
nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial memiliki peran yang cukup baik dalam mempengaruhi nilai konsumen untuk membeli produk pakaian di e-commerce. Dan variabel repurchase intention memiliki nilai rata-rata sebesar 23,65. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat niat yang cukup besar dari para konsumen untuk membeli ulang produk pakaian pada platform e-commerce. Selanjutnya dilakukan juga uji analisis faktor dan didapatkanlah hasil seperti tabel berikut, yaitu adalah hasil dari Rotated Component Matrix. Rotated Component Matrix adalah hasil analisis faktor setelah dilakukan proses rotasi faktor untuk memperjelas pengelompokan variabel ke dalam faktor tertentu. Jika faktor loading lebih dari 0,5, maka item dianggap valid membentuk faktor tersebut. Nilai loading factor yang lebih besar menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki kontribusi yang kuat dalam membentuk faktor yang bersangkutan. Nah, adapun kesimpulan dari studi pendahuluan ini, berdasarkan uraian pembahasan yang sudah dilakukan di atas mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat konsumen dalam membeli ulang produk pakaian pada platform e-commerce, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari studi pendahuluan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ditemukan 27 item pernyataan yang telah diuji. Didapatkan 4 faktor utama yang mendominasi pengaruh pembelian ulang produk pakaian pada platform e-commerce. Pada faktor 1, menunjukkan dominasi indikator yang berkaitan dengan pengalaman pelanggan atau customer experience dan niat pembelian ulang atau repurchase intention. Pada faktor 2, cenderung menggambarkan kombinasi antara pengaruh sosial dan persepsi konsumen terhadap kualitas informasi pada ulasan online. Selanjutnya pada faktor 3, menunjukkan bahwa kualitas argumen dalam ulasan online dan kredibilitas sumber informasi menjadi unsur utama yang memengaruhi perilaku konsumen. Dan pada faktor 4, menggambarkan adanya pengaruh lingkungan sosial dan pengalaman emosional konsumen dalam membentuk keputusan pembelian ulang. Baiklah, itu tadi adalah paparan dari hasil studi pendahuluan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.